Memori. Operasi sel memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program data-data disimpan. Elemen dasar-dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya satu kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori. Dilihat dari lokasi, memori dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor. Memori ini diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar si prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal dapat diakses oleh prosesor melalui piranti I/O. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk bit atau 1 bit sama dengan 8 bit atau watt. Panjang watt umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Karakteristik berikutnya adalah satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dalam keluar dari modul memori. Jumlah saluran ini seringkali sama dengan panjang watt, tapi dimungkinkan juga tidak sama. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. Watt merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran watt biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable unit. Pada jumlah sistem, addressable unit adalah watt, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan bit pada semua kasus hubungan antara panjang A, 1 alamat, dan jumlah n. Addressable unit adalah 2A sama dengan n. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada satu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari 1 watt yang disebut dengan blok. Keandalan memori. Untuk memperoleh keandalan sistem pada 3 pertanyaan yang diajukan, berapa banyak, berapa cepat, berapa mahal. Pertanyaan berapa banyak adalah suatu yang sulit dijawab, karena berapapun kapasitas memori tentu aplikasi akan menggunakannya. Jawaban pertanyaan berapa cepat adalah memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja center CPU dan memori tanpa adanya waktu tunggu karena komponen lain belum selesai prosesnya. Mengenai harga, sangatlah relatif bagi produsen lalu mencari harga produksi paling murah tanpa pengorbanan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan harga, kapasitas, dan waktu akses adalah semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Dilema yang dihadapi para perancang adalah keinginan menerapkan teknologi untuk kapasitas memori yang besar karena harga per bit yang murah, namun hal itu dibatasi oleh teknologi dalam memperoleh waktu akses yang cepat. Salah satu pengorganisasian masalah ini adalah penggunaan hierarki memori.
Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam bit. 1 bit sama dengan 8 bit. Kemampuan bit ditanyakan dalam watt. Panjang watt yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Tebal ditingkatkan satuan memori. Simbol Newbery. Memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core, istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Memori random access. Hal yang membedakan karakteristik RAM atau random access memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk mengosongkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan konfigurasi gate logika flip-flow tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM-only memory atau ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan atau juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Variasi ROM lainnya adalah read mustali memory yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 macam jenis, yaitu EEPROM, dan flash memory. EEPROM electrically erasable programmable read-only memory merupakan memori yang dapat ditulisi kapan saja tanpa penghapus isi sebelumnya. EEPROM menghubungkan kelebihan non-volatile dengan fleksibilitas dapat diupdate. Error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan data yang disimpan. Kesalahan ringan dapat dikoreksi kembali. Untuk mengadakan koreksi kesalahan data yang disimpan diperlukan 2 mekanisme, yaitu mekanisme pendeteksian kesalahan dan mekanisme perbaikan kesalahan. Mekanisme pendeteksian kesalahan dengan menambahkan data word atau D dengan suatu kode, biasanya bit check, pritas, atau C, sehingga data yang disimpan memiliki panjang D plus C. Kesalahan akan diketahui dengan menganalisa data dan bit paritas tersebut. Mekanisme perbaikan 36. Kesalahan yang paling sederhana adalah kode framing. Cache memory.
Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada dalam cache memori. Bila ada dalam cache memori, maka dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka dicari dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word tersebut dikirim ke cache memori dan word yang diminta. CPU dikirim ke CPU dari cache memori. Karena fenomena lokalitas referensi, ketika blok data diberikan ke dalam cache memori, terdapat kemungkinan bahwa word-word berikutnya yang berada dalam satu blok akan diakses oleh CPU. Konsep ini yang menjadikan kinerja memori lebih baik. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu bahaya gate pengalamannya sehingga akan memperlambat proses. Kita bisa melihat beberapa merek prosesor di pasaran beberapa waktu lalu. AMD mengeluarkan prosesor K5 dan K6 dengan cache yang besar, 1 MB, tetapi kinerjanya tidak bagus. Kemudian Intel pernah mengeluarkan prosesor tanpa cache untuk alasan harga yang murah, yaitu seri Intel Celeron pada tahun 1998. Hasil kinerjanya sangat buruk, terutama untuk operasi data besar floating point 3G. Intel Celeron versi berikutnya sudah ditambah cache sekitar 128 KB. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Telah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan hit ratio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache, maka akan terjadi blok-blok yang berukuran lebih besar mengurangi jumlah blok yang menepati cache karena isi cache sebelumnya akan ditindihi. Dengan meningkatkannya ukuran blok, maka jarak setiap word tambah menjadi lebih jauh dari word yang diminta, sehingga menjadi lebih cache. Terdapat dua macam letak cache, berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat sekali, apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek atau mengakses cache internal. Selanjutnya terdapat dikembangkan untuk memisah cache data dan cache instruksi yang disebut unified cache. Keuntungan unified cache adalah unified cache memiliki hit rate yang tinggi karena telah dibedakan antara informasi data dan informasi instruksi. Terima kasih.